Selamat pagi Pak Martinus. Selamat pagi, salam sehat, Iya, salam pesona Indonesia, salam Indonesia bangkit, salam Indonesia maju, dan salam Pancasila. salam Pancasila. Ya, ini Pak Martinus, pemerintah Kabupaten Ende ya akan kembali menggelar parade kebangsaan sebagai peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni ya 2022 mendatang, dan juga Ya, parade kebangsaan ini diisi dengan berbagai kegiatan ya. Nah, ingin tahu nih persiapan sampai saat ini sudah sejauh mana Pak Martinus? baik menyongsong 1 Juni 2022, kita akan selenggarakan event pariwisata nasional yang telah ditetapkan melalui Karisma Event Nusantara. Dari NTT ada 5, salah satunya di Ende. Ya. Siapan kita dari sisi formal, kita sudah melakukan rapat koordinasi sudah 2 kali, rapat teknis sudah 3 kali. Rapat terakhir kemarin tanggal 5 April 2022, pembentukan penyelesaian itu rancangan pembentukan panitia, ditetapkan panitia pelaksanaan hari raya 1 Juni itu. Nah, selain itu berbagai persiapan, koordinasi, konsultasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi sudah dilakukan. Terakhir sudah dilakukan workshop penyelenggaraan event oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Kupang pada tanggal 30 sampai tanggal 1 Maret 2022. Nah, selanjutnya pasca pelaksanaan rapat dan workshop, Dinas Pariwisata bersama dengan Kesbangpol harus melanjutkan menindaklanjuti rapat itu dengan berbagai persiapan teknis untuk kepentingan pelaksanaan perayaan 1 Juni dan juga Festival Parade Pesona Kebanggaan dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 30 Mei sampai tanggal 1 Juni 2022. Itu persiapan kita masih akan berlanjut sambil menunggu berbagai hal, terutama berkoordinasi lagi dengan provinsi dan pusat dan PPIP. Seperti itu. Ya, ini terkait dengan parade akan diisi dengan berbagai kegiatan ya, yang tadi dikatakan itu Ya. festival ini. Kira-kira festival apa saja nanti Pak Martinus? Ya, yang pertama sebagaimana biasa di dalam jadwal kegiatan rencana kegiatan kita yang dilaksanakan parade laut. Setelah parade laut juga ada parade darat dan parade udara. Situ ada pentas seni budaya. Selain pentas seni budaya, kita akan bersama dengan juga Ramdan akan menampilkan karya kolaboratif secara restoratif dengan musikus dan penari-penari di kota Ende. Antara lain juga direncanakan ada gawi 1.000 orang yang kita bisa catatkan dalam rekor nasional gawi massal. Selain itu ada festival expo, pameran produk-produk wisata, produk-produk lokal dari semua berbagai sanggar, berbagai UMKM dan juga berbagai pelaku usaha ekonomi kreatif. Antara di dalam Ende dan juga di luar Kabupaten Ende di kawasan Flora Tama, terutama daratan Flores seluruhnya. Kegiatan kita akan lakukan seperti itu. Iya. Ini kita juga mendapatkan informasi ya, dikatakan bahwa nanti pada tanggal 1 Juni diusahakan orang nomor 1 di Republik Indonesia ini akan hadir di Ende. Demikian Pak Martinus. Ya, keputusan resminya belum ada sampai rapat kemarin, tetapi persiapan kita mengarah ke sana, mengarah ke persiapan untuk kehadiran RI1. Kita tetap bersiap untuk kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni. Dan keputusan resmi kita belum tahu, itu nanti kita bisa dapatkan informasi resminya dari melalui otoritas Bapak Bupati dan juga Bapak Gubernur. Tapi kami tetap persiapan untuk
mengarah kepada kehadiran Bapak Presiden begitu. Oke. Dan ini masih terkait dengan parade tadi, Pak Martinus, kira-kira titik mana saja nanti yang akan dilalui? Jalurnya seperti lama, hanya berubah sedikit dan yang berubah karena definisi Pancasila masuk melalui sama. Kemarin kami diskusi coba mau skenariokan jalur itu supaya nanti ketika pulang dari spot pemakaman Ibu Amsi ada jalur yang memungkinkan yang lebih bagus, lebih atraktif untuk tetap kita masuk melalui pintu utama, bukan lagi melalui pintu di lapangan Pancasila. Jalurnya tetap kali ini kita rutenya seperti biasa sebagaimana peta yang tertuang dalam ini. Itu pun nanti ketika kita mempelajari lagi jalur-jalur berkoordinasi dengan teman-teman panitia yang lain bisa saja berubah. Bisa saja berubah karena event ini kita buat seakbar mungkin sehingga tema besarnya Rumah Pancasila terakhir lebih berkesan di titik final di Taman Renungan Bung Karno. Dia terkesan seperti kali lalu, begitu selesai finalnya amburadul. Kita berusaha tetap nanti Taman Renungan berakhir dengan tetap atraktif dan beberapa skenario yang kita akan lakukan dan akan kita sampaikan kemudian. Tetapi prinsipnya titik finalnya pasti akan tetap beri kesan dan memberi kenangan karena lebih hebat seperti kemarin-kemarin tidak sepi lagi seperti dan kita bagi etape-etape untuk membagi penyebaran masa parade begitu. Ini terkait dengan peserta nanti yang akan mengikuti parade kebangsaan ya Pak Martinus, kira-kira dibatasi berapa ini? Kita kali ini dengan kondisi percakapan tidak ada pembatasan, tetapi kita dalam etape. Supaya menghindari tercecer karena kalau semua peserta ikut dari titik start sampai di final biasanya tercecer ada yang sudah pulang. Kemarin kita skenario kan nanti bagi 4 etape dan kita tidak ada batasan. Mungkin kali ini kita akan buat semeriah mungkin karena nanti ada teman-teman dari Nestorsen bersama Pak Gilang dalam kapak sayap Garuda di ND yang akan hadir bersama dan kita berkolaborasi untuk memeriahkan festival tahun ini. Peserta kita tidak batasi, kita tidak batasi dengan kondisi COVID ini karena kelihatannya makin menurun drastis, tetapi tetap kita menerapkan prinsip dasar protokol kesehatan penanggulangan COVID. Kita bagi 4 etape nanti, sehingga untuk mengurangi kelelahan dan juga penumpukan massa seperti itu. Oke. Ini Pak Martinus, kalau boleh tahu nih siapa saja yang terlibat dalam panitia tersebut untuk memantapkan Hari Lahir 1 Juni ini, selama pagelaran ini. Sesuai dengan SK itu semua unsur pemerintah pusat, ya teman-teman dari instansi vertikal, pemerintah daerah dan beberapa teman dari pelaku usaha kelihatan di dalam itu, tetapi ini kekuatan pertama kita teman-teman pemerintah semua dengan beberapa lembaga badan usaha milik negara termasuk dalamnya ada RRI. Jadi ini unsur pemerintah baik pusat sampai dari teman-teman instansi vertikal dan juga pemerintah daerah seperti itu. Ini terkait dengan parade ini Pak Martinus, apakah menjadi event setiap tahun untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Ende? Bagaimana? Ini parade terkait dengan parade kebangsaan ini apa merupakan event setiap tahun ya untuk melakukan promosi ya begitu? Ya. Kita prinsipnya ada 3 tahapan promosi. Pra-event, pada saat on dan juga post event. Yang pertama kita sekarang itu lagi persiapan, beberapa media sudah kita melalui termasuk RRI, kita sudah lakukan yang namanya pre-event.
Yang kedua ada nanti paling lambat kemarin disepakati paling lambat H-7 itu promosi-promosi pre-event melalui baliho dan spanduk-spanduk sudah dilaksanakan paling lambat. Jadi sekarang ini adalah kami lagi persiapkan beberapa tema-tema dengan juga materi untuk pemajangan baliho dan juga flyer dan juga spanduk kita sedang siapkan. Mudah-mudahan dalam minggu ini kita bisa luncurkan, terutama ketika teman-teman mitra ingin memanfaatkan ini untuk membantu mempromosikan dan juga pemerintah daerah di instansi-instansi vertikal. Untuk kepentingan promosi, memang di dalam kerangka acuan kita, pertama kekuatan kita adalah memanfaatkan semua pelaku jasa usaha industri pariwisata untuk membantu mempromosikan melalui kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas di desa-desa wisata yang 1-2 hari ke depan kita akan luncurkan flyer digitalnya. Dan yang kedua, promosi utama kita adalah untuk mewujudkan ini. Festival ini punya gaung. Dalam rencana kita akan menempatkan di beberapa teman mitra pemerintah daerah seperti di Labuan Bajo. Kita skenariokan kita menunggu keputusan budget untuk kemudian kita bisa luncurkan ke sana baik secara digital maupun secara manual fisik biasa. Yang ketiga, kita menggunakan teman-teman media elektronik, media cetak dan juga televisi dan radio spot. Kita sudah siapkan beberapa proposal yang sudah masuk untuk kepentingan kerjasama dan juga tetap kolaborasi dengan teman-teman medianya. Yang terakhir, promosi event ini tidak berakhir pada saat pelaksanaan event, tetapi pada saat event semua produk-produk lokal yang dikelola oleh masyarakat dan komunitas-komunitas pelaku usaha, maupun UMKM ataupun yang ditangani bersama oleh teman-teman mitra, akan dipromosikan pada saat ini. Kita memberi ruang memanfaatkan event ini untuk mempromosikan produk, mempromosikan event dan juga mempromosikan objek destinasi pariwisata baik di desa maupun yang dikelola pemerintah. Begitu. Oke, ini Anda kan ya Bapak Presiden nomor 1 nih hadir di ND, kira-kira ini bagaimana dengan penerapan pengamanan ini Pak Martinus? Apakah juga sudah dibahas? Oke. Ya, terima kasih. Saya secara protokoler, itu kewenangannya ada di Bapak Bupati dengan jajarannya termasuk dengan protokoler pusat sampai dengan daerah. Itu sebuah skenario protokolernya pasti sudah disiapkan. Saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskan, tetapi yang saya paham bahwa untuk kehadiran pejabat negara siapapun, secara protokoler sudah ada standar-standar aturannya begitu. Iya, baik. Ini kira-kira kapan untuk memantapkan kembali terkait dengan parade kebangsaan ini, Pak Martinus? Kita rencana dalam kesepakatan kemarin, kita rencana pada minggu ke-3 April. Sambil menyiapkan beberapa hal, beberapa kebijakan dari pusat sampai ke provinsi, untuk menjajaki beberapa skenario terakhir yang harus disiapkan kembali dengan memberikan waktu kepada tim teman-teman dari seksi dan koordinator untuk menyiapkan beberapa hal. Kami dengan Dinas Pariwisata dan Kesbangpol juga lagi menyiapkan beberapa untuk nanti rapat pemantapan akan dilakukan pada minggu ke-3 bulan ini. Oke. Baik, harapan terakhir terkait dengan kegiatan akbar ini, Pak Martinus? Harapan kita adalah pertama, sebagaimana yang kita inginkan dari sebuah event adalah bahwa sukses mempromosi atau mengenalkan berbagai objek destinasi yang ada di ND, baik yang dikelola oleh masyarakat, desa wisata dan juga pemerintah. Yang kedua, bahwa salah satu tujuan jangka menengah adalah yang tujuan menengahnya adalah banyak terjaring, itu ada 3 tujuan jangka menengah. Banyak wisatawan bisa datang dan juga menikmati objek wisata dan semua potensi sumber yang ada dan memiliki waktu tinggalnya lebih lama. Jangka panjangnya adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan ekonomi masyarakat meningkat, juga pendapatan asli daerah akan meningkat. Nah, kita berharap bahwa partisipasi semua pihak yang dalam konteks
keterlibatan berbagai pihak antar stakeholder atau yang namanya pentahelix tadi. Kita berupaya akan melibatkan semua pihak, terutama komunitas-komunitas masyarakat yang ada di sana untuk bisa ikut aktif, dan ini sangat tergantung kami panitia dan juga dinas terkait atau dinas teknis untuk mengemas event ini sedemikian rupa untuk melibatkan semakin banyak orang. Kali ini kita akan berupaya melibatkan teman-teman daerah Sedaratan Flores, beberapa kabupaten sudah mendaftar. Semakin banyak pengunjung, semakin banyak yang terlibat, semakin banyak informasi menyebar, terpromosikan semua objek wisata dan potensi-potensi pariwisata yang ada di daerah kita. Kekuatan kolaborasi, kekuatan kerjasama dan spirit yang sama untuk Indonesia maju, Indonesia tangguh, begitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Martinus atas waktunya pagi hari ini bersama RRI Pro 1 di Lintas ND Pagi ya. Semoga sukses ya dan maju, dan tentunya 1 Juni ya merupakan hari kebanggaan ya untuk semua masyarakat Kabupaten Inde. Ya, semoga. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita Bapak Martinus ya Satban, Wakil Sekretaris Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022, yang mana ya terkait dengan persiapan ya Festival Parade Pesona Kebangsaan 2022 yang akan yang akan digelar nanti pada tanggal 1 Juni 2022, Hari Lahir Pancasila. Dan pendengar, seperti yang diberitakan juga dari RRI ya di Warta Berita Daerah tadi pagi, nah mengenai kehadiran Presiden Jokowi di ND, dan saat ini Bupati Dr. Handus Saji Jafar Ahmad ya tentunya mengatakan bahwa sangat optimis ya karena ND punya histori yang kuat dengan makam Ibu Mertua Soekarno, ada juga situs Bung Karno, ada tempat teater Bung Karno, dan ada Taman Renungan Bung Karno, dan juga destinasi Taman Wisata Taman Nasional Kelimutu. Dan saat ini juga Bupati Jafar bersama Ketua Panitia Pelaksanaan Hari Raya Pancasila 1 Juni ya sedang berada di Jakarta untuk langsung bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Harapan kita semuanya mudah-mudahan berjalan lancar dan aman ya. Orang nomor 1, amin ya, hadir di Kota Inde tercinta di tanggal 1 Juni 2022. Pro 1, kanal inspirasi.